Coba melet. Gue ada anjay, sumpah. Terus VTuber itu aslinya banyak duit. Apakah benar Dontol? Kita list ya kekayaannya Dontol ya. Mobil Brio merah kayak punya Hasan. VTuber itu ternyata banyak yang punya suara yang diimut-imutkan atau diberat-beratkan. Kamu setuju atau tidak? Aku kalau ngechat kamu ada yang marah nggak? Yang maha kuasa yang marah kalau aku ngechat aku. Selamat datang di podcast Beda Dunia, di mana kita akan ngobrol sama orang yang beda dunia. Dan di sini aku kedatangan Del Toriel. Halo Del Toriel. Hai, genki desu ka Del Toriel sang. Oh, genki des, alhamdulillah desu wa. Mang Akil kumaha, genki desu ka? Genki desu. Arigato Del Toriel. Gini Tol, aku yakin beberapa orang yang udah biasa mampir ke sini tahu. Kau kan ganti model dari model sebelumnya ke model yang sekarang. Anjay, ya kan? benar. Berarti ada Jiko baru dong. Anjir lah, sumpah. Coba Jiko dulu. Aku mau dengarkan Dontol Jiko, coba. Kalau punya katro jangan lupa dikontrol. Halo semua, aku Dontol. Yeay. Perasaan gak gitu deh Jikonya. Perasaan Jikonya Ya, kalau misalnya... punya jangan lupa di apa? Halo, aku Dontol. Yeay. Ya itu Jiko yang bener ya. Tapi makasih Tol udah mau datang lagi ke sini dan Daim. Kata siapa mau? Oh iya kan aku ngancam rumahmu dibakar. Jadi hari ini Tol, aku kesini tuh ngajak kau tuh dengan nada damai kayak, you know what I'm saying, kayak ngajaknya tuh dengan damai, dengan tentram, tidak menyebabkan masalah gitu. Kau setuju nggak? Setuju kan? Iya, setuju. Nah sekarang karena Dontol sudah ada di sini, Dontol ini kan ya kita sama-sama tahu. Pertama dia teman SMA aku, kedua dia VTuber sukses. Anjay. Apakah Amin. kamu merasa diri kamu VTuber sukses, Dontol? Amin. Gitu jawabnya tuh amin. Jangan enggak aku belum. Jangan kayak gitu, diaminin dulu biar. Oh ya, aminin aja dulu. Benar cuy. Amin aja dulu. Jadi gini Tol, sekarang aku mengajak kau kesini tuh karena aku mau membahas stereotype tentang VTuber. Yeay. Yippee. Nanti kita akan cek ya seberapa cocoknya stereotype ini dengan Dontol atau VTuber as a whole ya. Jadi kayak takut banget sumpah gue. Nah sekarang stereotype pertama nih Tol. Stereotype pertama jadi gini, aku nggak ketemu per se artikel-artikel yang ngomongin stereotype ini. Jadi beberapa dari stereotype ini kukumpulkan dari Facebook. Adalah dari satu grup gitu, grupnya terkenal banget. Dan stereotype pertama, VTuber itu kebanyakan wibu. Kau setuju atau tidak? Benar. Emang iya? Emang kau beneran wibu? Sewibu apa kau? Setauku kau gak dengerin lagu Jepang, dengerinnya lagu-lagu band-band indie yang gak tahu entah apa namanya dan judulnya apa. Enggak lagi, itu juga gak denger, band Jepang juga gak denger. Kau kan dengerin? Emang harus, kan itu gak sih wibu mah yang penting itu ya, nonton anime ya. Iya deh. Terakhir nonton anime apa? Terakhir, waduh, apa ya? Nggak tahu, lupa gue juga cuy. Tuh karbit ngaku wibu tapi nggak ingat dia nonton anime apa. Kok kalau tanya ke aku, Kil, terakhir nonton anime apa? Aku bakal bisa jawab. Ku jawab Ugly Mac Epic Fighter, itu yang ku tonton terakhir gitu loh. Kan? Oh iya, itu juga gue tonton sih. Ya, bentar gue cek Crunchyroll dulu anjay. Kayak Gachi aku nonton si Epic Fighter, Gachi Fighter itu, terus apa lagi? Clevates juga nonton tuh, Clevates. Bagus ya. Bagus. Seleramu anime jelek gitu. Biasanya iya anjir. Oh itu wibu banget sih, suka anime jelek. Kalau ada anime bagus dibilang overrated, overhype banget. Oh my god. Padahal bagus aja anjay. Ya itu dia. Tumben di sini ngomongnya anjay, biasanya anjing.
Astagfirullahaladzim, nggak boleh begitu kan, kita harus baik dan benar. Ntar disensor semua nggak sih isinya. Iya betul juga. Ya. Jadi kau ini ya certified wibu ya. Tapi serius. Sumpah, lu mau tahu nggak sih kenapa gue certified wibu? Kenapa? Lu tahu kan jaket yang ada gambar anime. Dojin yang hitam yang putih melet itu. Yang melet-melet ya. Coba melet. Gue ada. Gue ada anjay, sumpah. Terus? Gue punya. Ya, gue punya. Terus. Kalau misalnya itu tidak memberikan saya kredibilitas sebagai wibu degenerate. Ini bau bawang degen. Nah itu apalagi bro. Astaga. Bro, gue belinya di mana ya waktu itu kalau nggak salah di event anime di Blok M. Apa dah lupa gue. Ini Cisai. Iya di Cisai ya gue beli kita kan di datang Cisai bareng aja. waktu itu. Aku nggak tahu kalau kau beli barang begituan. Terus mamamu gimana? Waktu cuci jaket itu apa kata mamamu? Anak durhaka, anak apa? Astagfirullahaladzim, nggak lagi karena nggak pernah dipakai jadi nggak pernah dicuci. Tapi gue pakai pas jalan pulang. Kan pulang dijemput mama, terus gue pakai, terus mamaku tuh kayak ngeliatin tapi nggak berani nanya gitu loh. Iya, aku. Kok kalau masih ada punya foto jaketnya tolong fotoin tol sebagai bukti tol biar ku masukkan di. Boleh. Let's go. Oh my god. Yeay. Dulu banget gue belinya. Nah, terus tol. Kok kan VTuber juga dong. Jelas punya teman VTuber lain dong. Enggak kayak gue kan streamer tapi enggak punya teman streamer dan enggak punya teman VTuber. Nah, kasihan banget. Kebelet Terus ini kau ngerasa nggak kalau teman-teman VTubermu itu ada yang wibu juga gitu atau ternyata mereka nggak sewibu itu gitu? Tapi iya sih, ada yang wibu tapi ada yang nggak wibu sama sekali juga ada anjay. Oh ada. Berarti stereotip ini nggak valid ya? Kayak setengah benar mungkin? Enggak, tapi bener anjir. Malah yang nggak suka anime tuh cuma ada beberapa nggak sih? Iya, tapi most likely banyak yang suka ya. Iya, banyak yang suka. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada yang 100% tidak wibu. Soalnya aku kenal teman aku. Yang mana tuh kalau boleh tahu? Yang itu, Uci. Dia bukan wibu, dia nggak nonton anime. Iya, dia nggak sedih Jen kau soalnya. Anjir, gue lagi yang kena Stray Bullet mulu. Emang siapa lagi targetnya di sini kalau bukan kau? Sekarang yang kedua nih, stereotip kedua. Katanya VTuber itu banyak yang no lab. Emang iya? Enggak, ini enggak tahu atau aku enggak? Atau apa? Ya, lah, gue iya yang lain kagak anjay. Gue iya yang lain kagak. Parah. Kenapa tuh enggak? Kau bisa menjelaskan enggak kenapa? Soalnya mereka beneran punya kehidupan, Jir. Beneran kayak, oh ya, I have to go to work in the morning. Terus pulang-pulang streaming, hahaha. Terus kayak jalan-jalan sama teman-temannya, teman-teman VTubernya. You know what I mean? Iya. Right? Kayak mereka beneran manusia yang fungsional gitu loh. Kayak functioning member of society, anjir. Gak kayak kau. Tapi iya lagi. Iya nih, kalau dipikir kalau misalnya kriteria bekerja pagi terus habis itu pulang kerja dan bergaul dengan sesama, kayaknya aku juga nggak termasuk ke dalam ini ya functional human in society aja kalau dipikir-pikir ya. Damn. No, tapi bayar pajak nggak? Bayar dong. Nah, nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya membayar pajak, artinya kamu functioning member of society, bukan? Oh iya. Not kan. functional ini as a human being kalau aku ya. Kita berdua. Cancer on the internet ya. Ini orang yang chronically online. Oke, lanjut. Stereotip ketiga selanjutnya,
VTuber itu aslinya banyak duit. Apakah benar Dontol? Kita list ya kekayaannya Dontol ya. Mobil Brio merah kayak punya Hasan. Punya mama. kayak punya Hasan. Terus habis itu apalagi iPhone 17 yang belum dirilis sudah punya kan? Oh gitu. Emang ya? Enggak. Oh enggak lagi. Ya parah lu sebenarnya bilang iya aja anjay. Tanah di Cirebon yang 80 hektar katanya jadi nggak itu dibeli? Sampai katanya kena rumahnya Jason itu mau digusur katanya. Oh iya bener ya bener. Rumah. Khusus gitu, rumahnya dia aja kan yang kau gusur kan? Iya rumah dia, iya benar. Gue ambil alih haknya, benar. Boleh tetap tinggal di situ, yang penting Jasonnya diusir. Takut, kasihan sekali. No. Tapi bener nggak stereotip ini VTuber itu aslinya banyak duit? Sumpah gue bingung jawabnya gimana, Kil. Gimana tapi ya? Kau ngerasa banyak duit nggak? Saya fresh graduate yang kebetulan lagi daftar kerja, ngelamar-lamar. Jadi tekniknya masih nganggur. Ya, lu pikirin aja anjay. Tapi orang tua kaya raya dong, Kong lo kan. Amin. Sumpah gue sampai sekarang masih mendoakan orang tua gue tuh sebenarnya kayak pura-pura aja gitu loh. Neng, sebenarnya kita kaya raya. Ini tuh cuma tes doang. Nih uang 1 triliun buat kamu. Sumpah. Aku masih berharap anjay. Menyenangkan juga ya. Tapi aku ngerti sih. Aku ngerti dari mana stereotip ini datang. Karena kalau dipikir-pikir ya, kan banyak wibu Facebook ini nganggur, nggak punya pekerjaan atau bahkan masih bocah gitu, kayak bocah-bocah SMP, SMA atau bahkan awal kuliah. Yang dimana mungkin keluarga mereka dari keluarga yang sederhana aja gitu, nggak kayak mampus. Nah, ketika mereka tahu VTuber itu ternyata punya PC gaming atau bahkan laptop gaming atau bahkan model yang bisa sampai puluhan juta, 10 jutaan gitu, kayaknya dari situ deh mereka mikir kalau VTuber itu aslinya kaya. Make sense sih. Iya benar make sense. Bener. Satu-satunya tapi Tapi kalau misalnya dibilang iya juga bukan hal yang gak mungkin gak sih? Soalnya kayak modalnya gede banget anjay. Itu juga. It's not something cheap. Ya kan? Kayak PC ada modalnya, you know what I mean? Terus wifi juga dimodalin gitu. Modalin, you know what I mean? Yeah. Terus model juga gak murah. Jadi kalau dibilang stereotipnya kaya juga nggak bisa disalahkan nggak sih, men? Makanya. Beneran jadi. Tapi masalahnya kalau stereotip itu keluar tiba-tiba ada VTuber yang entah itu dia mengaku miskin atau gembel atau gimana, dia ngomong enggak semua VTuber itu aslinya kaya loh, kayak gua nih. Streaming sih. begini doang. Ya maksudnya kau afford untuk beli equipment itu, cuma mungkin secara streaming dan karir kau tidak menghasilkan, mungkin itu yang maksudnya nggak kaya. Tapi kalau kerjaan asli atau safety net, you know what I'm saying, mungkin iya sih, bisa jadi ada duitnya gitu. Bener. Soalnya kayak nggak mungkin nggak sih kayak you spend 10-15 juta buat model tapi nggak ada safety net, kan risky sekali ya kawan. Bahkan kayak segitu banyak duit ya, terus cuma buat hobi. Setuju banget gua, hobi yang mahal. Iya sih, iya sumpah. Tapi emang ada yang jadiin hobi doang gitu, just as a hobby? I don't know man. Kau kan jadiin cuma hobi, aslinya kan kau PNS. Boleh nggak diomongin? Sumpah doain. Boleh nggak diomongin? Itu boleh nggak diomongin? Takutnya ntar pekerjaan beneranmu ke spill. Pekerjaan beneran gue pengangguran sih kebetulan. Iya, tapi doain teman-teman kalau misalnya ada tes CPNS disuruh masuk sama mama, doain ya. Iya. Semoga Dontol masuk biar mama seneng. Kita lanjut nih, kita daripada kita ngomongin ketololan kita ya, kita lanjut ke
stereotip ketiga atau aku bahkan gak ngitung lagi udah keberapa. Stereotip selanjutnya. Yeay. Katanya kebanyakan VTuber itu suka begadang. Kenapa lu? Kenapa ketawa? Iya lagi. Oh, iya lagi. Bener sih. Well, iya dan enggak ya. Kalau kau sih, aku tahu begadang mulu kan kita tiap malam teleponan. Maksudnya rame-rame sih sama anggota Discord yang lain, jadi jangan salah sangka. Enggak, maaf. Oh my god. Ih, takut banget. Kan kita rame-rame di Discord. What? Oh, rame-rame. Dia kan gimana sih? Parah banget. Ngapain aku? Ini kita di sini berdua ini. Ini tuh karena keterpaksaan juga kan sebenarnya. Kan aslinya aku takut sama kau kan. Iya, maaf ya. Aku emang cakep banget gitu, jadi sampai takut begitu kan. Ya nggak sih? Iya betul. Nah, Tol, kau kan beneran suka begadang nih. Ada tips and trick gak untuk begadang yang baik dan benar? Gak ada lah, gila. Parah kata gue. Yang mana begadang baik dan benar, baik dan benar. Masa bersama-sama ibu-ibu. Kau ngomong apa? Dampak dari kebanyakan begadang ya guys ya. Makanya kalau kata gue jangan begadang guys. Bener. Sumpah. Gak ada guys begadang yang baik dan benar. Kalau baik dan benar mah tidur ya Gi. Nah gue mau ngomong gitu tapi kayak ngebelibet jadi gak bisa. Iya masuk akal. Nah tapi kau setuju gak sama stereotip ini? Kalau ternyata itu banyak VTuber yang mengalami penyakit yang namanya suka begadang gitu. Iya sumpah. Apa kan kalau misalnya demen ngisingen, kalau demen begadang apa? Begadangan anjay. Itu kau. Kalau ya teman-temanmu yang VTuber lain kira-kira sama juga nggak penyakitnya atau kelakuannya? Sama. Tapi begadangnya nggak sampai pagi kali ya. Tapi ada anjay yang sampai pagi sampai subuh. Sumpah, ini bener banget. Iya bahkan main Valo kan biasanya. Main Valo, ada yang main Dota kayak Eci, ada yang main roleplay lah atau apapun itu. Eci tuh juga begadang mulu, tapi kayaknya alhamdulillah dia sudah ini ya mulai bener jam tidurnya. Mulai taubat dia. Nggak tahu dia mengkonsumsi apa, cuma kemungkinan udah bener dia tidurnya. Tinggal bagus, kita alhamdulillah. Ya. Nah, tapi gini, kira-kira kalau menurutmu kenapa beberapa VTuber ini suka begadang? Aku kepo aja. Kalau kau sendiri kan begadang karena nggak bisa tidur, karena aduh malas banget tidur, ngapain? Gitu. Ya gue harus meremin mata gitu kayak hassle, mending gue join Discord. Nah begitu kan. Ngapain gue meremin mata untuk tidur, mending join Discord gitu ya. Iya. Kalau misalnya tidur meremin mata malas nggak sih? Bentar. Sebelum kita lebih lanjut, kau pikirkan kata-katamu baik-baik. Ngapain gue meremin mata untuk tidur, mending join Discord. Iya. Yang komentar tolong kasih tahu dong seberapa cerdasnya kata-kata tadi itu. Tapi kenapa? Menurutmu kenapa kira-kira banyak orang yang suka begadang, atau VTuber yang suka begadang? Nggak tahu. Oh itu nggak sih gaming kan? Ada waktunya malam nggak sih orang tuh? Adiktif ya, jadi malam sampai malam. Iya. Terus nggak tahu sih sebenarnya kenapa. Mungkin itu nggak sih apa namanya? Kalau kata kerennya tuh itu apa ya? Apa coba? Apa sih wakil kata kerennya gitu? Apa kata? Ini apa? Lebih produktif kalau malam. Nah itu benar. Iya gila, oh my god, kita sudah menyatu gitu ya otaknya. Brain cell. Real cuy. Ya jadi kalau kau ngerasa nggak kalau malammu itu produktif? Iya sumpah. Soalnya gue siangnya tidur sampai sore. Jadi aktifnya cuma bisa malam, gimana? Oh iya sih, iya. Semoga cepat sembuh ya Dontol ya. Jadi
jadi wanita yang baik hati dan tidak sombong serta rajin menabung dan tidak sombong, rajin menabung. Kagak ada doa biar bisa tidurnya. Dan biar bisa tidur. Ntar kita bisa bareng lah kalau itulah. 1, 2, 3. Apanya? Gitu. Ini di Discord bareng-bareng. 1, 2, 3 tidur gitu. Semua tidur. Bangun-bangun kiamat anjing. Ih, takut banget. Hilang kita. Takut. Ya, hilang. Hah? Apanya hilang? Nah, kita lah, siapa lagi? Oh iya, kan kiamat. Lihat stres banget. Sumpah stres banget. Kill kalau ada masalah cerita Kill. Lu masalah gua tuh lu masalah gua. Lu masalah gua tuh lu. Oke, selanjutnya ini stereotip yang lain. Stereotipnya adalah VTuber itu kebanyakan menhera. Oke, buat yang nggak tahu, menhera itu kayak punya masalah mental atau mental health gitu. Itu stereotip dari VTuber. Katanya banyak yang menhera. Apa-apa dipermasalahkan, apa-apa didramain, padahal orang ngomongnya apa tapi dia nangkepnya apa gitu. Nggak tol, kebodohanmu bukan termasuk menhera. Jadi jadi itu nggak dihitung menhera. Tapi tapi menurutmu ini stereotip yang bener apa enggak? Astaga, itu stereotip negatif sekali ya teman-teman. Iyalah, negatif lah. Kan stereotip itu kalau yang bagus-bagus nggak akan rame. Gitu. Emang sengaja ya milihnya yang jelek? Iya, ngapain aku milih yang bagus-bagus? Kalau yang bagus-bagus mah puji-pujian mah. Kalau puji-pujian mah ke Tuhan ya. Oh iya bener lagi, sumpah. Tapi kalau misalnya gue bilang nggak bisa lagi, nggak bisa bilang anjay, fuck, cannot man. Iya. Kalau menurutmu kenapa stereotip yang kayak gini tuh bisa ada? Itu nggak sih karena perculturean perinternetan duniawi, you know what I mean? Dengan ngetrennya tren-tren apa kayak Jirai-K, Landmine Girl, right. Terus kayak banyak yang itu nggak sih kayak curhat di internet maksudnya? Bang, sumpah gue takut banget anjir bang. Tapi gini sih, aku ngerti sih sebenarnya kenapa VTuber banyak yang menhera ini sering muncul gitu. Jadi stereotip karena sebenarnya kalau dipikir-pikir yang mempopulerkan kata menhera tuh kayaknya scene VTuber juga deh. You know what I'm saying? Oh ya, make sense. Itu kenapa mungkin ada apa-apa menhera gitu. Nah, dan ya, kayak kata FOMO. Sekarang apa-apa FOMO. Iya. Kayak kau kan kau nafas pakai oksigen FOMO itu artinya. Iya anjay, lo gak usah ngikutin gua. Poser lu. Poser sama FOMO beda. Kalau FOMO dia takut buat ketinggalan aja. Kayak misalnya kan takut ini, aduh aku takut bangun, yang lain sudah hari Senin, aku masih hari Minggu gitu. Takut ketinggalan. Beda negara anjay namanya. Oh itu beda negara ya namanya. Beda negara anjay. Beda zona waktu. Iya. Siapa tahu kan namanya FOMO kan, aduh aku takut ketinggalan gitu. You know what I'm saying, man? Ketinggalan apa? Ya, ketinggalan hari, ketinggalan makan. Aduh, aku takut ketinggalan di bekalku. Enggak, tapi maksudnya takut ketinggalan tuh kayak gini sih. Iya bener. Takut ketinggalannya tuh maksudnya kayak ada contoh yang paling gampang tuh kayak aku cuma kepikiran saham deh. Misalnya kan ada saham dia udah naik 10% gitu kan. Aduh, orang-orang beli saham ini udah untung 10%, aku ikut beli juga, aku takut ketinggalan gitu. Itu kan FOMO. Ya kayak kau gitu tuh FOMO tuh. Iya. Ya maksudku ya jadi kita tidak usah terlalu bahas ya. Karena kan ini menhera kan ngomongnya mental health gitu. Jadi aku nggak punya masalah mental soalnya. Jadi aku nggak berhak buat ngomong kayak gini ya. Nah, stereotip selanjutnya, VTuber itu ternyata banyak yang punya suara yang diimut-imutkan atau diberat-beratkan. Kamu setuju atau tidak?
aku kalau ngechat kamu ada yang marah nggak? Yang maha kuasa yang marah kalau aku ngechat aku. Takut dimarahin. Cuma tapi iya atau enggak? Kau ngerasa stereotip ini ada iya atau enggak? Kalau kau, setauku kalau kau kan kita kan dari SMA dulu lah ya. Itu kayak suaramu begini-begini aja, nggak ada yang diimut-imutin gitu, nggak ada yang so asik gitu. Nggak tahu ya kalau beberapa tahun lalu. Kenapa? Oh begitu. Kalau sekarang tapi, kan normal banget suaranya. Oh gitu. Daddy Sanggi kita get on the VC right now. What the fuck? Oke. Gimana tol? Enggak, tapi kalau menurut gue emang itu salah satu kebebasan sih. Itu kayak salah satu perks yang bisa lo dapetin kalau misalnya jadi VTuber. You can just be whatever the fuck you want, man. Kayak misalnya lo suka voice acting gitu, terus kayak lo demen aja gitu kayak ngasih suara spesifik ke salah satu model atau karakter yang lo punya gitu kan. Honestly, it's one of the perks. Yang nggak bisa didapetin dari VTubing sama streaming biasa. facecam ya itu. Aku honestly, lo bisa jadi. Nah itu, aku bisa bikin suaraku berat, aku bisa bikin suaraku cempreng, aku bisa bikin suaraku kayak orang lagi gitu kan. Ada yang tahu aja. Iya. Tapi ya begitulah, aku paham. Right. Tapi ya nggak salah, stereotip ini ya nggak salah sih, karena kadang-kadang kan emang ada orang yang suaranya begitu dari awal ya. Kayak suaramu juga nggak dibuat-buat kan, kecuali yang tadi. Cuma kan suaramu emang kayak begitu ya. Kayak kok ngobrol sama Dontol ya kayak gini juga suaranya gitu. Cuma ada mungkin orang yang menaikin suaranya supaya karena karakternya kan semangat, aku juga harus semangat. You know what I'm saying? Benar. To fit the character ya nggak sih, kayak buat nyocok-nyocokin aja. Iya, kalau misalnya gue tiba-tiba karakternya jadi punya kumis dan berewokan juga, kayaknya gue nggak bakal ngomong begini. Gue punya kayak nungguin ya. Nggak boleh motong. Nungguin ya. Begitu tadinya begitu kok setengah kata langsung takutnya gitu, aku bakal kayak gitu. Dan Tol, untuk sekarang itu aja dulu stereotipnya. Menurutmu di antara semua stereotip tadi, stereotip mana yang paling berkesan? Yang begadang sih, anjir, gue merasa tercall out. Tercall out ya. Merasa tercall out anjay. Makanya kalau Om suruh tidur tuh tidur. Takut banget. Anjir, merinding gue sebenarnya. Aku juga takut anjing. Fuck. Tapi sumpah ya, aku nggak menyerang personalmu, tapi ini aku beneran dapat di internet aja gitu. Banyak VTuber suka begadang, streamnya malam mulu apa gitu. You know what I'm saying? Jadi ya semoga Dontol bisa tidur cepat ya, dan tidak menjadi beban bagi Dennis dan kawan-kawan ya. Terima kasih udah nonton podcast Beda Dunia, di mana kalian ngobrol sama orang yang beda dunia. Let's go. Keluarkan aku dari sini please. Dan ya udah, terima kasih, dan untuk kita semua stay clean and sound.